Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya Janatli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pembobol kartu kredit jaringan internasional ditangkap polisi di Jalan Batua, Kota Makassar. Minimarket di Makassar kemalingan. Karyawan toko harus ganti rugi barang yang dicuri sebesar Rp300.000. Dari lanjutan kompetisi sepak bola Liga 1, PSM Makassar melibas Dewa United 2-0 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Kita ke informasi yang pertama, pemuda yang pesta minuman keras atau miras oplosan dalam kamar kos di Makassar telah menyerahkan diri ke polisi. Pelaku juga mengakui menganiaya temannya yang tewas usai pesta miras oplosan. Remaja berinisial AF menyerahkan diri ke Polrestabes Makassar setelah viral di media sosial melakukan penganiayaan. Pelaku berumur 16 tahun ini menganiaya seorang pelajar yang tewas usai pesta minuman keras atau miras oplosan di kamar kos Jalan Sangrangan, Kota Makassar pada 21 Februari 2023. Pelaku sempat dirawat di rumah sakit akibat pesta miras oplosan bersama teman-temannya termasuk korban yang tewas. Pelaku melakukan penganiayaan bukan karena memaksa korban menenggak miras oplosan, melainkan korban sempat mengeluarkan badik saat diminta memindahkan temannya yang tertidur. Dari penyelidikan, pelaku sering menenggak miras oplosan bersama teman-temannya. Mereka sebelumnya menenggak miras oplosan di bengkel dan sekolah. Jadi permasalahan dia siapa memukul ini karena mereka sudah minum situ mampu. Kebetulan ada temannya, hasil pembersihan dia, kebetulan ada temannya sudah tertidur. Diperintahkan sama dia yang di atas nama AF itu yang dianya itu suruh pindahkan, dia mengeluarkan badik. Ya mereka sama-sama mabuk sehingga dia melakukan pemukulan di situ. Berarti bukan karena dipaksa minum. Oh bukan karena dipaksa. Karena sudah jelas mereka sebelumnya sering minum balok, minum apa tua itu. Kemudian mereka 3 hari mereka meminum ini campuran ini. Dari tanggal 20 sampai tanggal 21 3 tempat. Nah, depan bengkel itu, kemudian besok paginya di sekolah, baru terakhir di kos-kosan itu. Sebelumnya, 5 pemuda pesta miras oplosan dalam kamar kos di Kota Makassar. Usai pesta miras oplosan dilaporkan 3 orang tewas dan 2 pemuda lainnya dirawat di rumah sakit. Namun beredar rekaman video salah satu pemuda yang tewas dianiaya oleh temannya sebelum pesta miras oplosan. Remaja ini tewas dengan kondisi lemas, mengalami sakit perut dan kepala, meskipun sempat dibawa ke rumah sakit Tajudin Khalid. Pada tubuh remaja yang tewas juga ditemukan sejumlah luka penganiayaan. Orang tua yang tidak terima anaknya tewas dianiaya melapor ke polisi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Pembobol kartu kredit jaringan internasional ditangkap tim Cyber Polda Sulawesi Selatan di Jalan Kota Batua, Makassar. Pelaku beraksi selama 2 tahun terakhir dengan mayoritas korban warga negara asing. Polisi meringkus Bambang Setiawan di rumahnya Jalan Batua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pria berumur 29 tahun ini merupakan peretas alias hacker pembobol kartu kredit jaringan internasional. Pelaku beraksi selama 2 tahun terakhir dengan mayoritas korban warga negara asing. Tersangka juga diincar oleh Interpol dan Biro Federal Investigasi atau FBI. Sedangkan pimpinan jaringan telah ditahan duluan di Mabes Polri. Modus pelaku menyebarkan link melalui media sosial. Saat link dibuka, data korban akan tersalin kemudian tersimpan otomatis di komputer pelaku. Dari 22 dari pengakuan dan dari CPU yang kita sita, dari pengakuan yang sudah kita lakukan penyidikan ditemukan kurang lebih 2 tahun 2020 berarti kurang lebih 2 tahun lah. Proses transaksinya seperti ini. Jadi setelah dia dapat korban, uang itu masuk tidak langsung berupa cair dalam bentuk rupiah. Dia bentuknya bentuk USD, uang digital dia. Ya, setelah itu baru dikonversi ke rupiah. Untuk pengambilannya pun di kantor pos ataupun di bank. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mencari pelaku lain. Pelaku sengaja tidak menghasilkan jumlah transaksi besar agar korban tidak sadar data kartu kreditnya sudah dibobol.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 7 tahun. Rais Habu melaporkan dari Kota Makassar. 3 hari dilaporkan hilang, seorang wanita ditemukan tewas di Sungai Talo, Kota Makassar. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Masyarakat tepi Sungai Talo dihebohkan penemuan mayat perempuan mengambang tengkurap di sungai. Jasad korban pertama kali ditemukan nelayan yang hendak mencari ikan. Begitu menerima laporan, tim Inafis Polrestabes Makassar bersama tim dokter forensik Polda Sulawesi Selatan segera ke lokasi, kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi jenazah. Sejumlah keluarga tidak kuat menahan kesedihan dan tidak berhenti menangis hingga nyaris jatuh pingsan. Awalnya korban dilaporkan hilang selama 3 hari. Terakhir korban pamit meninggalkan rumah akan mengunjungi rumah salah satu anggota keluarga. Petugas SPKT menerima telepon dari warga. Menerima warga bahwa ada penemuan mayat, ada sosok penemuan mayat. Jadi saya selaku Kanwireskrim bersama Pawas dengan piket fungsi dengan piket SPKT langsung ke TKP, Setelah di TKP dicek betul memang ada mayat dan sementara terapung. Kebetulan di grup WhatsApp Polrestabes ada info dicari orang hilang, di mana ciri-cirinya sama dengan yang ada di sungai, yaitu pakai baju pink, celana jeans, tidak pakai jilbab. Dan kebetulan di info tersebut ada nomor HP. Saya langsung menghubungi nomor HP tersebut dan diangkat langsung oleh saudaranya, adik kandungnya atas nama Hasni. Jadi almarhum ini meninggalkan rumah pada hari Minggu pagi. Usai dievakuasi, mayat korban dibawa ke ruang jenazah kedokteran Polda Sulawesi Selatan untuk keperluan visum. Polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi lainnya, kawanan maling menyatroni minimarket di Jalan Borong Raya, Kota Makassar. Dari rekaman CCTV, 2 pelaku mencuri sejumlah produk yang dipajang, sedangkan 2 orang lainnya menunggu di parkiran minimarket. Akibat pencurian, karyawan minimarket harus mengganti rugi sejumlah barang yang dicuri. Terekam CCTV, maling berpakaian ojek daring di minimarket Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Agar tidak ketahuan karyawan minimarket, pelaku menyembunyikan 2 kemasan susu formula di balik jaket, kemudian pura-pura mengatur ulang susunan jualan hingga melarikan diri. Tidak lama berselang, rekan pelaku masuk memantau lokasi sambil mencuri minyak kemasan 5 liter dan disembunyikan dalam celana kemudian kabur. Aksi pencurian terungkap setelah karyawan minimarket mengecek ulang barang yang terjual, ditemukan ada kekurangan. Dari rekaman CCTV, tampak 2 maling mencuri produk yang dipajang. 2 pelaku lainnya menunggu di atas motor yang parkir di halaman minimarket. 2 orang yang masuk. 2 orang. Yang satu pakai baju ojol, yang Grab, yang satunya lagi dia pakai jaket hitam. Jaket hitam ya. Terus Barang dengkonya itu dia kasih masuk di baju ojolnya. Terus susunya di apa namanya? Dia kasih ke depan lagi supaya anak toko itu merasa tidak ada yang apa-apa, tahu? Curiga. Yang kedua itu minyak, yang anehnya juga kenapa bisa masuk di jaketnya. Oh, itu minyak? Iya. Ukuran 5 liter dia. Ukuran 5 liter, padahal besar toh. Kita tidak tahu juga. Pas saya cek, ternyata tidak ada betul. Saya hitung ulang stoknya yang ada di toko, minus. Saya putar CCTV-nya, ternyata ada yang ngambil. Oh, ada yang ngambil, Pak. Tapi tidak ada memang curiga saat itu, Pak? Tidak ada yang curiga. Karyawan minimarket berencana melaporkan kasus pencurian ke Polsek Manggala. Akibat pencurian, karyawan minimarket harus mengganti kerugian Rp300.000. Rais Habu melaporkan dari Kota Makassar.